adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Sekarang kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kita mau beribadah, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, biar makin semangat, sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri dulu, kita nyanyi lagu Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Pakai gaya ya. 1, 2, 3. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Sampai di pelabuhan. Dayung, dayung terus. Dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Sampai di pelabuhan. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, selamat pagi, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi kami beristirahat. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi yang cerah ini Kau boleh bangunkan kami dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kita. Kita mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kak Cantik akan bacakan untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, judul pembelajaran kita minggu ini yaitu Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Nah, di sini Kak Cantik punya 2 gambar. Adik-adik bisa lihat. Gambar yang pertama itu lagi ngapain ya adik-adik? Nah, jadi gambar yang pertama itu ada seorang anak laki-laki adik-adik, itu kelihatannya lagi marah, lagi membentak, lagi teriak-teriak. Nah, terus yang anak perempuan di sebelahnya keberisikan ya adik-adik, merasa terganggu sampai tutup telinga. Ya. Kalau gambar yang kedua itu ada ceritanya, ada anak-anak yang lagi main pasir adik-adik, lagi main pasir, lalu ada satu anak yang gak diajak main. Wah, kira-kira boleh gak adik-adik kayak gitu? Pilih-pilih teman. Kalau misalnya adik-adik lagi main dan ada teman adik-adik, harus diajak main ya. Main itu harus bersama-sama, tidak boleh pilih-pilih teman. Aku gak mau main sama yang ini, aku gak mau main sama yang itu, gak boleh. Mengganggu teman, tidak mengajak teman yang lain main bersama. Wah, itu merupakan perbuatan yang tidak baik adik-adik. Tuhan tidak suka ya adik-adik melihat perbuatan seperti itu. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berdosa adik-adik. Sama seperti Rasul Paulus. Ada yang tahu Rasul Paulus? Ya, ini adalah gambar Rasul Paulus. Dia adik-adik pernah melakukan kesalahan. Dia pernah melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama Rasul Paulus. Tuhan Yesus sangat mengasihi Rasul Paulus sehingga Tuhan Yesus memulihkan Rasul Paulus. Tuhan Yesus membuat
mengajak Rasul Paulus untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan juga Rasul Paulus memiliki niat adik-adik. Rasul Paulus ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang ya sama Rasul Paulus. Tuhan Yesus mau menolong dan memulihkan Rasul Paulus untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitu juga Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Jadi yang tadinya adik-adik sedih, merasa ketakutan, merasa terganggu, merasa dikucilkan, merasa tidak punya teman, oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, adik-adik pasti akan bahagia. Asalkan adik-adik mau berdoa kepada Tuhan. Seperti gambar yang ini, lihat adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang ya adik-adik sama adik-adik. Nah maka dari itu adik-adik juga harus melakukan perbuatan yang baik, tidak lupa dengan Tuhan, selalu berdoa, menyayangi dan mengasihi sesama. Nah adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kak Cantik mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu baru dari Kidung Ceria 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki. Kita nyanyi sama-sama ya, belajar sama-sama. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman, bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, bercahaya selamanya. Ya, jadi adik-adik, lagu ini mau mengatakan bahwa adik-adik tidak perlu khawatir walaupun di dalam kegelapan. Tuhan Yesus selalu ada untuk adik-adik, menolong adik-adik, membuat adik-adik bercahaya. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah ini. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami mampu menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik layan. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan. Tuhan berikan selalu mereka semangat dalam menjalani aktivitas mereka di rumah. Tuhan juga boleh berkati orang tua mereka yang menjaga. Tuhan kiranya memberikan orang tua mereka selalu kesehatan dan berkat. Ya Tuhan, Tuhan boleh memberikan juga semangat bagi adik-adik untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, tetap ikut ibadah walaupun saat ini ibadah yang kami jalankan melalui video YouTube. Tuhan kiranya tetap memberikan semangat kepada adik-adik layan kami dan kakak-kakak layan dalam melayani. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Jangan malas, tetap semangat walaupun ibadah kita online. Tuhan Yesus memberkati.